Halo Sobat Kata Cerita. Like, comment, subscribe. Bab 102. Demam. Kamu tahu hal yang paling menyedihkan di dunia ini itu apa? Melihat orang yang kita cintai itu jatuh sakit. Berjanjilah jaga dirimu. Jangan pernah sakit, aku tidak sanggup melihatmu. Silvana Azahra. Malam ini Carl dan polisi sudah menemukan ambulans yang membawa Sheila. Dengan penuh kewibawaan, Carl berjalan mengikuti polisi ke tempat ambulans berada. Namun sayang kondisi ambulans itu hangus terbakar. Rupanya Jonathan telah menghilangkan bukti kejahatannya. Ini ambulannya sudah membawa istri Anda, Pak Carl, lapor komandan. Carl menatap ambulans itu dengan sangat marah karena kondisi ambulans itu telah hangus terbakar hingga menyisakan kerangkanya saja, membuatnya sangat emosi. Sial, umpat Carl dan mendekati ambulans. Brak, brak. Carl menendang kerangka ambulans yang terbakar itu dengan penuh emosi. Jonathan brengsek, umpatnya. Sabar mas, sabar. Ali berusaha menenangkan sang kakak. Mas harus sabar kayak gimana lagi, Le? Dia udah nyulik Sheila dan kamu lihat sekarang, ulah si Jonathan. Carl mengusap wajahnya dengan kasar. Ia tidak sabar ingin bertemu Sheila, wanita yang sangat ia cintai yang selama ini selalu ia jaga. Ali hanya menghela nafasnya. Dia mengerti bagaimana rasanya berada di posisi sang kakak. Benny, panggil Carl. Iya pak. Apa kamu sudah menemukan sopir yang membawa ambulans ini? Tanya Carl. Dari informasi yang sudah saya dapatkan dari Rumah Sakit Harapan Jakarta Barat, sang sopir belum juga kembali dari kemarin malam pak. Laporan Benny. Cari tahu di mana keberadaan sopir yang membawa ambulans ini. Perintah Carl lagi. Baik pak. Drrrr. Ada telepon masuk dari Sky. Carl pun segera mengangkatnya. Ada apa Sky? Papa di mana pak? Tanya Sky dari ujung telepon. Papa sedang ada di luar, ada apa? Ada yang mau aku dan Silva omongin pak tentang Jonathan? Baiklah, tunggu papa di rumah. Oke. Le, mas mau pulang dulu, sebaiknya kamu pulang. Iya mas, nanti kalau mas butuh bantuan hubungi aku aja mas. Iya, nanti mas hubungin kamu. Ale pulang dan kembali ke markas Black Tiger. Sementara Carl pulang ke rumahnya untuk menemui anak dan menantunya. Ben, kita pulang sekarang. Perintah Carl. Baik pak. Kediaman Kalistin. Sky dan Silva sudah menunggu kehadiran Carl hingga tidak lama kemudian Carl sampai di rumahnya. Ia melihat anak dan menantunya tengah duduk di ruang tamu. Papa, Silva langsung mencium tangan Carl. Duduk Silva. Kata Carl mempersilahkan Silva untuk duduk kembali. Ada apa kalian kesini? Tanya Carl tanpa basa-basi. Ada yang mau kita omongin pak? Kata Sky. Apa? Tadi siang Silva bertemu Jonathan. Kata Silva. Bertemu Jonathan? Bagaimana bisa? Tanya Carl terkejut. Selama ini ada seseorang yang mencurigakan datang ke resto. Dia sering memesan bubur ayam, lalu dia selalu meminta Silva untuk mengantarkan langsung buburnya ke tempat orang itu. Ungkapnya. Seperti yang pernah Papa katakan bahwa Jonathan selalu menyamar jadi siapapun. Jadi Silva mulai curiga kepada orang itu bahwa dia adalah Jonathan. Lanjutnya. Lalu Silva mulai menawarkan bubur ayam ke Jonathan dan dia pun memesannya. Silva datang ke mansion yang berada di Jaksel dan bertemu dengannya. Kami banyak mengobrol, dia banyak menceritakan tentang kehidupannya. Tapi dari arah bicaranya, Silva bisa tahu bahwa kisahnya persis seperti kisah Silva di saat Silva masih kecil. Lanjutnya. Tapi Silva masih belum bisa mengenalinya kalau dia adalah Jonathan. Saat Silva hendak pulang, Jonathan menanyakan nama lengkap Silva. Dia juga menanyakan nama ibu Silva. Ucapnya sambil sesekali melempar pandangan ke arah Sky dan Carl secara bergantian. Silva pun menjawabnya dan dia terlihat sangat terkejut. Tapi Silva masih belum menganggapnya bahwa dia adalah Jonathan. Lalu Mbak Hana masuk ke dalam mansion. Tiba-tiba Mbak Hana marah-marah sama orang itu dan Mbak Hana melarangnya untuk bertemu dan mendekati Silva. Awalnya Silva bingung dengan sikap Mbak Hana. Tapi saat kita sudah masuk ke dalam mobil, Mbak Hana mulai mengatakan bahwa orang itu adalah Jonathan. Ungkapnya. Jadi selama ini Jonathan selalu datang ke resto? Tanya Carl. Iya pak. Pak, kita harus kembali lagi ke mansion yang berada di Jaksel untuk menemui Jonathan. Pinta Silva. Silva, Papa pernah datang ke mansion itu. Ungkap Carl. Hah? Papa pernah datang ke sana? Iya Silva. Awal penyelidikan Papa dimulai dari mansion yang berada di Jaksel. Sepertinya Jonathan mempunyai banyak tempat persembunyian. Bukan hanya satu tempat. Ungkap Carl. Silva terdiam dan nampak berpikir. Memang saat dia datang ke mansion itu hanya ada bodyguard dan maid. Bahkan dia harus menunggu Jonathan datang selama setengah jam. Lalu gimana pak? Apa kita akan ke sana untuk mengecek lagi di mansion itu? Tanya Silva.
Sebaiknya kita cek lagi, Pak. Siapa tahu dia masih ada di sana. Kalaupun tidak ada, mungkin aja kita bisa dapat informasi dari maid atau bodyguardnya. Atau kita bisa menemukan sesuatu di sana. Usul Sky. Oke, tidak ada salahnya kita datang lagi ke mansion itu. Carl pun memutuskan untuk mengecek lagi mansion yang berada di Jakarta Selatan. Setelah Silva dan Sky mengatakan semuanya kepada Carl tentang sosok yang sering datang ke resto, keduanya pun pulang ke rumah karena Sky akan berkumpul di markas S Castle bersama para eksekutornya. Seperti yang sudah direncanakan bahwa Lois akan bertemu dengan si penjual obat terlarang itu. Rumah Skylar. Jam menunjukkan pukul 8 malam, namun setelah pulang dari rumah Carl, Sky malah tertidur nyenyak di kasurnya. Silva sudah membangunkannya namun Sky tak bangun juga, hingga Silva mengusap rambut Sky, tapi Silva sedikit terkejut kala menyentuh kening Sky yang panas. Dia menyentuh kening suaminya lagi. Astagfirullah, badan kakak panas. Kak Sky, panggil Silva sambil mengelus pipi suaminya. Respon Sky hanya melengguh. Kak, badan kakak panas banget. Silva nampak panik dan ia bangkit untuk mengambil termometer. Lalu Silva kembali dengan membawa termometer dan memasukkannya ke mulut Sky dengan hati-hati. Silva pun duduk di samping Sky dengan tubuh yang sedikit dicondongkan ke tubuh suaminya. Sambil menunggu hasilnya, Silva menempelkan wajahnya di kening Sky sembari menciumnya dan tangannya terus menggenggam tangan Skylar. Wajahnya terlihat sangat cemas dan khawatir. Nit! Termometernya sudah berbunyi. Silva pun segera melihat hasilnya dan alangkah terkejutnya Silva saat melihat suhu termometernya ialah 39 derajat Celcius. Astagfirullah, suhunya tinggi banget kak. Kakak tunggu di sini ya, Silva ambil kompresan dulu buat kakak. Silva sangat panik. Ia segera mengambil kompres dan obat demam untuk suaminya. Setelah beberapa saat Silva kembali dan segera mengompres Skylar. Kak, liris Silva. Sky pelan-pelan membuka matanya yang terasa berat. Sayang, kamu lagi apa? Tanya Sky lirih. Kak, badan kakak panas, kakak demam. Tanpa menjawab pertanyaan dari Sky. Respon Sky. Sayang, ambilin HP kakak. Pinta Sky. Buat apa kak? Kakak mau hubungin Lois. Kakak itu lagi demam, ini lagi dikompres, jangan main HP dulu kak. Silva sedikit ngomel. Kakak bukan mau main HP, kakak mau hubungin Lois. Ucapnya pelan karena kepala Sky sedang pusing. Sama aja kak, tunggu sampai panasnya turun dulu baru hubungin Lois. Bibir Silva bergetar, dia seperti mau menangis. Sayang, liris Sky bermaksud menghentikan ucapan Silva. Silva terdiam, dia mengalihkan pandangannya ke arah lain. Ya udah, Silva ambil. Jawabnya ngambek dengan suara mewek. Silva bukannya melarang Sky, tapi dia hanya bermaksud agar suaminya istirahat dengan total. Sky menghela nafasnya lalu Silva memberikan handphone kepada Sky. Makasih ya. Iya. Lalu Sky menghubungi Lois. Ia ingin menanyakan perihal COD yang akan Lois lakukan dengan si penjual obat terlarang. Halo, lo di mana bang? Masih di rumah, kenapa Sky? Kapan lo ketemuan sama dia? Jam 12. Malam banget bang. Iya, kita kan COD obat Sky. Lebih aman aja kalau malam. Dia bilang biasanya malam. Ya udah bang, nanti Sky ke situ jam 12. Sekarang tidur dulu. Tumben lo jam segini udah tidur. Iya bang, pengen tidur dulu ngantuk. Alasan Sky. Oke. Sky pun mematikan teleponnya secara sepihak dan memberikan handphonenya kepada Silva. Nih HP-nya. Udah jangan ngambek. Kakak nggak main HP kok. Sky menggenggam tangan Silva. Bukan gitu kak. Silva bukannya nggak ngebolehin. Silva cuma pengen kakak istirahat. Silva khawatir. Iya sayang, kakak ngerti kok. Makasih ya udah khawatirin kakak. Apa yang kakak katakan? Kakak nggak perlu berterima kasih, Silva ini istri kakak. Sudah seharusnya Silva khawatir. Ucapnya sambil menatap mata Sky dalam-dalam. Sky menyentuh pipi Silva. Kakak nggak apa-apa kok. Kamu nggak perlu khawatir. Sayang, panggil Sky. Iya kak. Jawabnya sambil menekan kompresan pada kening Sky. Nanti bangunin kakak ya jam 11. Pinta Sky. Mau apa? Mau ke markas. Tapi kak, kakak kan lagi demam. Iya nggak apa-apa, makanya sekarang tidur dulu. Kakak cuma butuh waktu tidur sebentar aja kok, nanti juga meninggal. Sky bukan tipe cowok yang leha-leha ketika sedang sakit, apalagi banyak mengeluh. Bagi dia, sakit bukan dijadikan alasan untuk malas-malasan. Silva menatap mata Sky secara intens, membuat Sky kembali menatapnya. Sayang, kenapa? Kakak kenapa sih? Padahal kakak lagi demam. Silva menunduk kepalanya, rasanya dia ingin menangis. Dia paling tidak bisa melihat suaminya sakit. Jangankan melihat suaminya,
Melihat orang lain saja, dia selalu terharu, tersentuh karena Silva memiliki emosional yang tinggi. Hening, ya udah, tapi kakak minum obat dulu ya. Sky mengangguk pelan, lalu Silva menyuapi obat ke mulut Sky dan memberikannya minum. Sekarang kakak tidur ya, pinta Silva. Ya, nanti bangunin kakak ya jam 11. Iya kak. Silva meraih selimut dan menyelimuti suaminya. Silva juga menindih kaki Sky dengan bantal. Loh, kok ditaruhin bantal? Bingung Sky. Iya, biar keluar keringat. Oh, Sky mengangguk paham. Kakak tidur ya, nanti Silva bangunin jam 11. Iya. Ucapnya melemah karena Sky sangat pusing lalu dia memejamkan matanya. Silva terdiam. Dia berdiri cukup lama, dia seperti memikirkan sesuatu. Lalu Silva menghampiri lemari dan membukanya. Mana ya? Silva nampak mencari sesuatu. Ah, ini. Ternyata dia mengambil selimut yang tebal dan lembut. Lalu Silva menyelimuti Sky lagi hingga kini Sky memakai double selimut. Silva juga memakai kaos kaki dan ia kenakan di kaki suaminya. Sky sempat membuka matanya sedikit melihat Silva menyelimutinya lagi. Namun ia tertidur lagi dan membiarkan Silva melakukan apapun. Silva memandang suaminya yang kini penampakannya seperti mayat karena dia menutup seluruh badan Sky dan hanya menyisakan wajahnya saja. Tinggal nunggu orang lain deh. Jam menunjukkan pukul 10:30. Sebelumnya Silva sudah memasang alarm 10:30, jadi Silva terbangun di jam sebelum jam 11 tepat. Silva nampak menguap. Lalu ia memandangi wajah Sky. Kasihan kakak, pasti karena kepikiran Mama Sheila sampai dia sakit kayak gini. Ya, akhir-akhir ini Sky memang kepikiran terhadap penculikan Mama Sheila. Silva mengambil kompresan di kening Sky dan menggantinya dengan yang baru. Silva mengecek kening Sky, alhamdulillah, panasnya udah turun, udah gak parah kayak tadi. Silva duduk di samping Sky menunggu jam 11. Dibangunin gak ya? Silva nampak bingung, dia galau. Karena dia tidak rela jika suaminya harus keluar malam di saat suaminya sedang sakit demam. Silva berdiri dan mondar-mandir di samping ranjang, namun tiba-tiba Sky terbangun secara mengejutkan sambil mengatur nafasnya yang ngos-ngosan. Hingga Silva ikut terkejut. Kakak kenapa? Tanya Silva panik. Kakak mimpi buruk? Tanya Silva lagi menebak sendiri. Enggak. Terus kenapa kok tiba-tiba bangun? Tanya Silva sambil duduk di samping Sky. Panas, gerah. Ungkap Sky sambil mengibas-ngibaskan bajunya. Oh, ini kenapa selimutnya double gini? Tanya Sky saat melihat selimut yang berada di tubuhnya. Enggak apa-apa kak, biar kakak keluar keringat. Kalau badan kakak keluar keringat, nanti kepala kakak lebih enteng dan gak pusing lagi. Ujar Silva. Sky mengibas-ngibaskan bajunya karena kepanasan. Oh, ini sih bukan keluar keringat lagi Silva, tapi kepanasan. Badan kakak berasa kayak kebakar. Ucap Sky lalu melepaskan bajunya hingga memperlihatkan bentuk perutnya yang sispek. Silva melihat keringat yang bercucuran di tubuh Sky, membuat Silva terkekeh pelan karena ulahnya. Badan Sky menjadi kegerahan. Silva mendekat dan mengelap semua keringat yang ada di tubuh suaminya. Sky terdiam saat Silva mengelap keringatnya. Keringatnya harus segera dilap, kalau enggak nanti keringatnya masuk lagi. Ujar Silva. Emang iya gitu? Tanya Sky. Iya. Kata siapa? Tanya Sky lagi. Kata Silva. Silva beralih ke kaki Sky. Ia melepaskan kaos kaki yang ia kenakan tadi. Sky tersenyum geleng-geleng sambil memandangi istrinya yang sedang melepaskan kaos kaki. Setelah badannya sudah mendingan dan kepalanya tidak pusing serta panasnya sudah turun, Sky bersiap untuk pergi ke markas Eskasta. Cup, cup, cup. Sebelum pergi, Sky mencium setiap inci wajah Silva. Cup. Terakhir, Sky mencium bibir istrinya. Kak, akhir-akhir ini kakak sering mencium Silva. Kamu itu kan istriku, sudah pasti aku selalu menciumimu. Iya, tapi ini sangat sering. Gak apa-apa kan? Lagian, salah satu sunnah Rasulullah itu kan sering mencium istrinya. Goda Sky. Silva tersenyum penuh cinta dan berhambur memeluk suaminya. Sayang, apa kamu sudah makan? Akhir-akhir ini kakak terlalu sibuk dengan kasus penculikan mama, sampai kakak tidak memperhatikan pola makanmu. Kakak juga jarang mendengarkan permintaanmu. Biasanya kamu meminta sesuatu, apa kamu tidak ngidam lagi? Sky merasa akhir-akhir ini Silva tidak meminta apapun seperti ngidam dan lainnya. Silva udah makan kak, kandungan Silva kan udah besar, jadi Silva bisa lebih mengontrol ngidam Silva. Kalau Silva bisa melakukannya sendiri, Silva tidak perlu memintanya ke kakak, kata Silva. Kenapa begitu? Kalau kamu ingin sesuatu, katakanlah Silva.
Silva tidak menginginkan apapun, Kak. Ucap Silva mendongak menatap suaminya. Yakin? Iya, Kak. Ya udah, Kakak pergi dulu ya ke markas. Gak apa-apa kan kalau Kakak tinggal dulu? Pamit Sky. Gak lama kok, cuma sebentar, gak apa-apa ya? Selanjutnya, Silva mengangguk pelan. Cup. Sky sekali lagi mencium kening Silva. Bi Murni, panggil Sky. Iya Tuan. Tolong jagain Silva ya Bi. Pesan Sky. Tuan muda tenang saja, Non Silva aman sama Bibi. Makasih ya Bi. Ya Tuhan. Saat Sky hendak keluar, Silva berlari dan berhamburan memeluk Sky dari belakang. Silva gak mau kakak pergi. Rengek Silva memeluk Sky dari belakang membuat Sky terdiam. Jangan pergi kak, kakak kan lagi gak enak badan. Lanjutnya, kakak udah gak apa-apa kok. Tapi kak, kalau kakak kenapa-napa gimana? Silva khawatir. Hening, lalu Sky berbalik menghadap Silva dan menangkap wajahnya. Kamu jangan khawatir, lagian di sana banyak orang kok, ada Atala sama yang lain. Kalau kakak pusing, kakak bisa istirahat di markas. Tapi kak, tetap saja Silva khawatir. Silva mau di saat suami Silva lagi sakit itu di samping Silva. Silva malah menangis di dada Skylar, dia memang sangat cengeng. Hei, Silva kok kamu nangis? Kakak itu lagi demam, sekarang harus pergi tengah malam, gimana Silva gak khawatir? Sayang, hei, lihat kakak. Sky meraih dagu Silva agar mendongak menatapnya. Kakak udah gak apa-apa, kamu jangan khawatir. Kakak cuma sebentar, kalau urusan kakak udah selesai, kakak akan secepatnya pulang. Kata Sky meyakinkan. Silva terdiam, dia semakin mempererat pelukannya. Ya udah, tapi kakak hati-hati ya, jaketnya jangan sampai dilepas. Angin malam itu gak baik buat tubuh kakak, apalagi kakak lagi sakit. Pesan Silva. Sky mengangguk dan tersenyum damai karena melihat istrinya sangat perhatian dan sangat mengkhawatirkannya. Lois sedang bertemu bodyguard si penjual obat itu. Dia menukar barang dengan uang yang sudah Sky berikan ke Lois. Setelah Lois sudah menerima barangnya, bodyguard itu naik ke mobil dan pergi dari sana. Saat itu juga Atala dan Sky keluar melajukan motornya untuk segera mengikuti bodyguard itu. Lalu Sky menunjukkan jempol yang terangkat kepada Lois, menandakan bahwa Lois telah mengerjakan tugasnya dengan sangat baik, dan Lois membalas dengan mengangkat jempolnya. Jaga jarak aman tah, peringat Sky yang saat ini sedang berada di jok belakang. Ya, dia tengah dibonceng oleh Atala. Oke, mereka terus mengikuti bodyguard itu, bahwa bodyguard itu sempat melakukan COD 2 kali dengan orang lain. Setelah Atala dan Skylar terus mengikuti bodyguard itu hampir 1 jam, bodyguard itu kembali ke tempatnya. Mobil bodyguard itu masuk ke tempat tertutup dengan pembatas tembok yang tinggi. Tempat itu benar-benar tertutup, lebih tepatnya seperti markas. Sky dan Atala menghentikan motornya ketika bodyguard itu masuk ke tempatnya. Kayaknya ini markasnya Sky, ujar Atala. Lebih diketah. Keduanya pun berhenti tepat di depan markas, lalu mereka mengintip dari balik gerbang. Gerbang full besi sliding yang di atasnya terdapat celah-celah hingga Atala dan Skylar bisa mengintip dan mereka bisa melihat keadaan di dalam markas. Itu mobilnya tuh, kata Atala. Mobil yang digunakan bodyguard tadi berhenti di dalam sana. Terlihat mereka melakukan high five dan yang lain sedang asik mabok. Dapat uang banyak kita. Seru yang tadi lakukan COD dengan Lois menunjukkan koper yang berisi banyak uang. Gila, mereka itu penjual obat kelas kakap Sky. Ujar Atala. Iya, respon Sky sambil memegangi perut dan kepala secara bergantian. Semakin lama perutnya semakin mual, kepalanya juga pusing. Namun tidak lama kemudian tiba-tiba Sky muntah-muntah. Sky lo kenapa? Tanya Atala panik. Gak tahu nih, tiba-tiba aja perut gue mual. Lo ngidam? Atala menyimpulkan bahwa Sky ngidam karena istrinya sedang hamil. Gak tahu, ya kali gue ngidam. Kalau gitu kita balik aja ke markas, takut lo kenapa-napa. Ajak Atala. Gue gak apa-apa, kita coba masuk ke dalam tah, biar lebih dekat. Pinta Sky. Sebaiknya kita kembali ke markas, kondisi lo juga gak memungkinkan. Ujar Atala. Lagian kita gak mungkin masuk ke dalam dengan jumlah kita yang cuma 2 orang. Kita bisa habis dikeroyok Sky, jadi sebaiknya kita balik ke markas. Lanjutnya. Tapi tah, yang penting kita tahu dulu markas mereka Sky. Untuk selanjutnya kita bisa nyusun rencana gimana caranya masuk ke circle mereka. Kata Atala. Sky mengangguk setuju. Akhirnya Atala dan Sky balik ke markas S Castle. Namun sesampainya di sana Sky muntah-muntah lagi. Kondisi Sky membuat semua para anak S Castle panik. Si Sky kenapa? Tanya Raymond. Gak tahu nih tiba-tiba aja muntah. Lo istirahat aja di dalam Sky, suruh Dion.
Sky pun masuk ke dalam markas, namun perutnya semakin tidak karuan hingga tidurnya tidak tenang. Duh, gimana nih? Tanya Alvin. Kita bawa aja ke rumah sakit, usul Atala. Sky, ayo gue antar ke rumah sakit, tawar Atala, namun Sky dengan cepat menggelengkan kepalanya. Terus gimana nih? Kita hubungin aja si Silva, usul Sky. Jangan, tolak Sky. Mereka hanya saling melempar pandangan. Mereka bingung apa yang harus mereka lakukan. Kayaknya Sky masuk angin deh, tebak Alvin. Dari mana lo tahu? Soalnya Pak Mardi satpam rumah gue pernah masuk angin. Kayak gini nih keluhannya, kata Alvin. Terus kalau masuk angin diapain, Al? Tanya Atala. Pak Mardi sih waktu itu diapain ya sama Bisarti? Aduh, lupa lagi namanya. Alvin nampak kebingungan. Gimana sih lu? Bentar, gue searching dulu di Google, kata Alvin membuka handphonenya. Lama lu, celetuk Raymond. Yang gue tahu kalau masuk angin itu minumnya tolak angin, seru Dion. Kata siapa? Kata Deina. Kan gue pernah masuk angin terus dikasih tolak angin dan dikerokin juga sama Deina, kata Dion. Dikerokin tuh gimana? Tanya Atala. Punggung kita dikerokin pakai koin 1000-an sampai muncul merah-merah, kata Dion. Kalau gitu biar gue yang beli tolak anginnya, kata Raymond. Di mana belinya? Kan ini udah malam, tanya Dion. Beli di warung Madura seberang sana, kan buka 24 jam, kata Raymond. Oh iya ya lupa. Ya udah gue beli dulu ya. Nah, gue udah ketemu nih namanya, seru Alvin. Namanya dikerokin, telat, jawab mereka semua. Ketawa Alvin. Ya sorry, gue lupa Pak Mardi tuh diapain waktu masuk angin. Yang digaru-garu pakai koin itu sama Mbok Sarti. Lemot dasar, decak Raymond. Modelan kayak gini mau jadi ipar gue. Cih, celetuh Raymond. Lah, kenapa Mon? Lo itu harus bangga punya ipar kayak gue. Udah ganteng, hidungnya mancung. Alvin malah memuji dirinya sendiri. Ya lagian itu aja gak tahu. Kalau Alin masuk angin gimana? Kalau Alin masuk angin gak perlu pakai kerok-kerokan, kata Alvin. Terus lo apain curut? Tanya Raymond. Gue chip biar merah alami, canda Alvin sedikit berbisik membuat mata Raymond terbelalak. Goblok, umpat Raymond. Eits, kakak ipar gak boleh marah. Adik ipar lakuin nanti kok kalau udah halal. Alvin terkekeh geli tapi senang karena dia punya panggilan baru untuk Raymond, yaitu kakak ipar. Stop, teriak Sky menghentikan perdebatan mereka. Gue udah gak kuat nih, keluh Sky. Ya udah, gue beli tolak angin dulu. Raymond bergegas ke warung Madura. Woi Mon, sekalian beli minyak sayur, teriak Dion. Buat apa? Buat ngerokin. Lah, pakai minyak sayur, gumam Raymond. Ya udah sana buruan beli. Berapa? 1 dirijen, jawab Dion. Yon, lu mau goreng gue? Saut Sky sambil meringis. Ya, kita mau goreng lu di wajan yang jumbo, terus kita mukbang bareng, iya enggak? Seru Dion dengan nada mengejek. Dasar psikopat, garoto Sky. Alvin cekikikan. Dion dan Alvin pun melakukan tos tangan. Sialan lu, umpat Sky sementara Atala terkekeh lalu geleng-geleng. Bisa-bisanya mereka bercanda di saat Sky lagi sakit. Raymond pun kembali dengan membawa tolak angin dan minyak sayur. Ada minyak angin juga. Ia sengaja membelinya karena sebelumnya ia bertanya kepada penjual di warung Madura. Terus kita kerokinnya gimana? Soalnya gue gak punya koin. Lu punya gak Al? Tanya Atala. Gak punya, gue punyanya merahan. Gimana kalau ngerokinnya pakai merahan aja? Yakin cepet sembuh? Usul Alvin terkekeh. Ya, ide bagus tuh, sahut Dion. Wong edan, umpat Atala. Tenang, tadi gue beli minyak angin plus sama kerokannya juga. Jadi gak perlu repot-repot pakai koin, apalagi minyak sayur, seru Raymond. Lah terus, kenapa lu beli minyak sayur? Kata Atala. Iya gue lupa, gue beli aja semuanya. Raymond nyengir karena ia beli semuanya biar gak bolak-balik. Ya udah cepet dikerok, kasihan nih anak orang, suruh Atala. Sky, buka baju lo, perintah Raymond. Sky pun membuka bajunya. Celananya sekalian dibuka enggak? Tanya Dion dengan wajah yang menggelikan. Lo mau lacain si Sky? Celetuk Raymond. Dion malah tertawa. Sementara Alvin malah cekikikan. Jangan-jangan pas lu dikerok Deina dibuka semuanya ya? Tebak Atala. Dion nampak berpikir sambil melirik satu persatu anak es kastel sambil menaikkan kedua alisnya. Wah, mesum memang, kata Atala. Itu sih masuk anginnya sambil modus, sahut Raymond, sedangkan Alvin terus saja cekikikan karena Dion. Siapa nih yang mau ngerokin Sky? Gue aja, tawar Alvin.
Alvin pun mulai mengerok punggung Sky dengan kuat hingga Sky merasa kesakitan plus geli di bagian punggungnya. Ah, sakit curut. Kerutu Sky, tubuhnya menggelinjang karena rasa geli dan sakit. Tapi enak kan? Goda Alvin. Goblok, tolong. Lu sama aja nyiksa gue curut. Umpat Sky kesal. Udah, lo rasain aja biar cepat merah dan keluar anginnya. Alvin terus mengerong dengan kuat karena gak sabaran agar punggungnya cepat merah. Ah, aduh Alvin, teriak Sky, membuat semuanya tertawa. Gangster kok gak kuat dikerok, celetuk Dion terkekeh. Ini mah namanya penganiayaan, kata Sky. Gue berasa kayak dipecut di neraka, goblok emang. Umpat Sky lagi. Kan pemanasan Sky, biar lo gak kaget pas nanti masuk neraka, kata Alvin tertawa. Tolong, umpat Sky lagi. Alvin semakin kuat ngerok punggung Sky hingga Sky sesekali teriak dan tertawa karena rasa sakit campur geli di punggungnya. Ah! Teriak Sky sekeras-kerasnya. Anak es kastel kalau sudah bobrok memang begitu. Ada aja tingkah mereka yang bikin geleng-geleng kepala. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa sobat.